Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Sobat Telmed sekalian. Kali ini kami akan menyajikan tips untuk penderita diabetes mellitus pada saat puasa bulan Ramadan. Sebelumnya, kami ucapkan kepada Sobat Telmed sekalian, selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah bagi yang menjalani. Jadi, poin utama pada tips penderita diabetes mellitus untuk puasa Ramadan, jadi pada pasien diabetes yang akan menjalani puasa Ramadan memiliki berbagai resiko yang tidak diinginkan, seperti dehidrasi, hipoglikemi, hiperglikemi, ketoasidosis, dan trombosis. Meskipun demikian, sebagian besar pasien diabetes, sekitar 83 hingga 89%, tetap ingin menjalankan puasa Ramadan, meskipun mempunyai risiko yang tinggi. Nah, di sini bagi pemirsa yang merupakan pasien diabetes ataupun yang memiliki keluarga dengan pasien diabetes pun ingin menjalani puasa Ramadan dengan khusyuk dan hikmat, meskipun ada berbagai risiko yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini terbukti dari suatu penelitian bahwa edukasi khusus Ramadan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 sendiri itu memperbaiki kepatuhan pasien pada rekomendasi yang dianjurkan dalam menjalani puasa Ramadan. Jadi, di sini kepatuhan dari pasien ini terperbaiki yang disebut pada penelitian tersebut. Nah, dalam tips puasa pada pasien diabetes mellitus sendiri memiliki hal-hal yang penting yang sekiranya mungkin pada penonton maupun pemirsa sekalian ini bingung apa yang sekiranya penting pada video kali ini. Di sini hal-hal yang penting seperti penyesuaian nutrisi dan penyesuaian aktivitas fisik pada saat puasa Ramadan, lalu pengaturan dosis obat pada pasien diabetes mellitus pada bulan Ramadan, dan pemantauan glukosa darah. Dan sekiranya di akhir, kapan seseorang pasien ini pada pasien diabetes mellitus harus membatalkan puasanya. Nah, mungkin pemirsa maupun penonton sekalian ini bingung ya, mungkin bagaimana cara mengatur nutrisi pada pasien diabetes mellitus pada saat akan atau menjalani puasa Ramadan. Nah, di sini ada kebutuhan kalori harian dalam jumlah 1.200 hingga 2.000 kalori yang didistribusikan menjadi 3 tempat. Yaitu yang pertama untuk sahur sekitar 30-40%, berbuka 40-50%, dan ada beberapa tambahan 1 atau 2 camilan sehat 10 hingga 20%. Lalu komposisi nutrisi ini terdiri dari karbohidrat 40-50%, protein 20-30% yang berupa kacang-kacangan, ikan, unggas, ataupun daging. Lemak 30-35% berupa lemak monosaturasi dan lemak tak jenuh ganda, dan asupan serat yang cukup dari buah dan sayur. Lalu, untuk selanjutnya, mempertahankan tingkat hidrasi karena ada hal yang tidak diinginkan tadi, dengan minum cukup air sebanyak 30 hingga 50 cc per kilogram berat badan. Jadi, saya akan berbagi beberapa tips di sini untuk menjalani puasa Ramadan pada pasien dengan diabetes mellitus ataupun mungkin keluarga, saudara, dan teman pemirsa dan penonton sekalian yang akan bisa disampaikan nanti. Yang pertama, makan sahur ini disarankan seakhir mungkin sebelum memulai puasa. Yang kedua, makanan yang mengandung banyak gula, minuman manis, sirup, jus kalengan, atau jus segar dengan tambahan gula harus dihindari setelah berbuka puasa dan di antara waktu makan.
Jadi mungkin pemirsa atau penonton sekalian yang memiliki riwayat diabetes mellitus ataupun memiliki keluarga, teman, dan saudara yang memiliki riwayat diabetes mellitus, disarankan nanti kalau berbuka puasa itu menghindari seperti es teler, sop buah, es dawet, dan sebagainya. Dan yang terakhir, sebisa mungkin hindari minuman berkafein karena bersifat diuretik yang dapat menyebabkan dehidrasi. Nah, saya akan berbagi tips aktivitas fisik pada penderita diabetes mellitus pada saat puasa bulan Ramadan. Jadi di sini aktivitas fisik yang rutin dilakukan dan dapat diteruskan selama Ramadan adalah olahraga ringan dan sedang dapat dilakukan pada saat pagi hari atau setelah berbuka puasa. Nah, olahraga-olahraga berat ini harus dihindari selama jam-jam puasa dan terutama sebelum buka puasa karena resiko tinggi hipoglikemia dan dehidrasi. Nah, sholat tarawih yang dilakukan di bulan Ramadan juga merupakan bagian dari aktivitas olahraga sehari-hari karena melibatkan aktivitas fisik yang teratur seperti ruku, berlutut, dan bangun. Nah, semua pasien dengan diabetes mellitus ini nanti disarankan untuk membatalkan puasa Ramadan apabila yang pertama pada saat gula darah itu kurang dari 70 mg per desiliter. Jadi cek gula darah ini sendiri nanti dicek ulang nanti dalam 1 jam bila gula darah antara 70 hingga 90 mg per desiliter. Kedua, gula darah lebih dari 300 mg per desiliter dan terdapat gejala-gejala hipoglikemia, dehidrasi, atau penyakit akut lainnya yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, hipoglikemia sendiri ini yaitu memiliki beberapa gejala. Yang pertama, tangan gemetar, berkeringat dingin, dada berdebar, lapar, kebingungan, dan bisa jadi perubahan kesadaran. Dan yang kedua, untuk hiperglikemia, di sini ada rasa haus yang hebat, lapar, sering kencing, rasa lemah, mual muntah, dan nyeri perut. Nah, sampai juga kita pada penghujung video. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sekiranya semoga bermanfaat video ini dan ilmu ini kepada pemirsa dan penonton sekalian untuk bisa disampaikan atau dapat diresapi pada masing-masing individu yang menonton video ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat menjalani puasa Ramadan untuk kita semua.